Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini guys, saya mau bikin video ya, perbandingan antara Huawei Band 7 yang ini guys dan Huawei Band 8. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya saya pengguna dari Huawei Band 6, Band 7, dan di sini Band 8 ya. Saya udah beli juga. Yang Band 6 udah saya lama udah jual. Nah, jadi saya dari pertama keluar juga ini Band 7 saya udah pakai, dan begitu Band 8 ini keluar saya langsung beli guys. Jadi ini yang warna pink untuk saya kasih istri saya yang pakai guys, dan saya beli lagi hitam. Rencananya sih saya mau ganti guys dari Band 7 ini ke Band 8, rencananya sih begitu. Jadi udah beli ini yang warna hitam. Sebenarnya kalau ada warna merah ya saya mau beli warna merah, cuma ya stoknya kok yang keluar itu cuma warna hijau, pink sama hitam ya. Nah sedangkan yang warna hijau saya agak kurang begitu suka, jadi saya nggak beli guys. Saya lebih pilih hitam sih waktu saya lihat. Nah setelah udah datang barangnya, saya coba tes pakai ya guys. Jadi pertama ini yang datang ini warna pink ya, yang punya istri saya. Jadi saya coba tes perbandingan gitu. Saya tes pakai. Yang pertama saya rasakan ya, dari kedua band ini, di Huawei Band 8 memang dia kalau dipakai itu lebih tipis ya, lebih ringan. Kalau Band 7 ini memang lebih kerasa berat. Tapi saya nggak tahu ya, kalau begitu kita kancingkan strap di tangan, saya merasa untuk ukuran tangan saya ya, ini Band 8 ini talinya ini, strapnya ini ya, itu lebih pendek daripada Band 7. Itu yang saya rasakan guys. Band 7 ini yang pas buat saya, lebih panjang. Nah ini kalau kita lihat, nah ini kalian bisa lihat nih, ini kan ada selisih nih kalau dilihat nih dari ujungnya. Nah, selisih panjang itu. Jadi kalau kalian misalkan nih udah pakai dari Band 7 terus mau upgrade ke Band 8, ya itu harus kalian pertimbangkan. Apalagi kalau kalian punya tangan tuh besar ya. Meskipun saya agak bingung ya, ada di video Sobat HP itu Bang Moldi kan pakai yang warna hitam ya kalau nggak salah ya. Di videonya dia pakai untuk pakai push up lagi. Apa nggak sempit ya di tangannya ya? Saya kurang tahu apakah tangannya memang kecil atau besar gitu ya. Tapi kalau saya sendiri pakai ini agak sempit ya. Maksudnya harus sampai di ujung kayak gini guys. Maksudnya agak di ujung, supaya di tangan itu lebih nyaman. Karena mungkin pengaruh ini ya, lebih tipis. Seperti itu. Itu yang saya rasakan ya. Masih kalau dipakai, feel-nya untuk saya secara pribadi, saya lebih suka feel-nya di Band 7 ini ya. Karena mungkin pengaruh strapnya ini lebih panjang, atau gara-gara dia lebih tebal guys. Itu dibanding ini saya rasa lebih nyaman pakai, khusus saya pribadi ya, lebih nyaman di Huawei Band 7 guys. Yang pertama itu saya pakai dari segi kenyamanan. Tapi kalau segi model sih memang lebih bagus yang ini ya, lebih tipis seperti ini guys. Ini kan kelihatan tebal banget. Itu sih kalau untuk dari sisi fisik ya. Terus yang kedua untuk segi fitur. Nah, jadi di sini fiturnya itu kan ini di Huawei, mulai dari start Huawei Band 7 itu dia kan ada AOD, Always on Display ya kalau nggak salah ya kepanjangannya. Koreksi kalau salah. Jadi kayak gini guys. Jadi layarnya itu bisa nyala terus. Nah, jadi bisa nyala terus seperti ini. Ini kan AOD-nya seperti ini. Nah, ini kalau yang di Band 8 seperti ini AOD-nya. Nah, kalau di Band 7 ini guys, ini ya saya tunjukkan kepada kalian. Band 7 ini AOD-nya itu bisa kita setting-setting guys. Nah, ini pilihannya tampilan selalu hidup. Nah, ini AOD-nya bisa kita pilih-pilih. Meskipun nggak banyak ya. Kalian bisa lihat ini. Meskipun nggak banyak, tapi ada, kita bisa pilih terpisah. Kalau saya sih paling cocok pakai yang ini ya, yang tadi AOD-nya. Nah, kalau di Huawei Band 8 itu nggak ada guys
AOD-nya itu kita nggak bisa install. Nah ini ya, sebentar. Nah ini kita masuk di pengaturan, kita pilih tampilan dan kecerahan. Nah, layar hidup nggak ada untuk AOD-nya itu guys. Kurangi kecerahan, tidur, layar hidup. Kita pilih ya, seperti Huawei Band 7 itu. Di sini nggak ada. Itu sih kekurangannya. Jadi AOD-nya di Huawei Band 8 ini, nah ini muka jam, tampilan selalu hidup. Nah ini ada dua pilihan, angkat untuk menampilkan muka jam, angkat untuk menampilkan TSH. Nah untuk aktifkan TSH itu atau AOD-nya itu ini guys, TSH. Jadi ini kita udah pilih TSH untuk AOD-nya. Nah tapi dia nggak ada pilihan untuk kita atur AOD-nya. Jadi AOD-nya itu mengikuti ini loh guys, wallpaper yang kalian pilih. Misalkan nih kita pilih angka ya, angka kayak gini. Ini paling bagusnya sih kalau untuk Huawei Band 8 itu kita lihat AOD dari perangkat guys. Nah ini tampilan AOD-nya. Nah ini punya saya. Nah ini contohnya ya guys. Jadi yang ada AOD itu kayak gini. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini untuk AOD-nya, always on display-nya. Nah jadi cara mau lihatnya itu tampilannya jadi mengikuti, nah seperti ini, mengikuti wallpaper yang mana kalian pilih. Nah jadi kayak saya pilih ini, AOD-nya seperti ini. Nah ya seperti itulah guys. Ini yang ada AOD itu, nah ini kayak gini. Ini contoh ya guys, di Huawei Band 8 yang ada AOD-nya. Memang sih jauh lebih banyak. Tapi kalau kalian pilih yang seperti ini ya, kayak perempuan punya yang wallpaper biasa, dia nggak ada AOD guys. Jadi yang kalian pilih itu mengikuti wallpaper yang kalian pakai kayak gini. Jadi nggak bisa disetting terpisah ya, seperti band 7 ya. Kayak gitu, itu sih kekurangan di AOD-nya. Cuma ya memang kalau dia AOD-nya jauh lebih besar ya. Kayak gini ya, lebih plus minus lah. Kalau menurut saya sih nggak terlalu seberapa, apa namanya, nggak terlalu seberapa pengaruh sih, seperti itu guys, selera. Jadi itu sih yang untuk masalah AOD di Huawei Band 8 sama Huawei Band 7. Menurut saya secara pribadi lebih mudah di Huawei Band 7 dibanding Huawei Band 8 guys, seperti itu. Oke, terus sekarang kita coba keakuratan ya. Jadi di sini saya udah coba guys, saya coba pakai kedua Huawei Band ini ya, di tangan kiri dan tangan kanan guys. Jadi saya coba tes tidur, saya coba pakai ya, pakai tidur, dan saya coba tes hasilnya guys. Seperti ini guys. Jadi saya coba mulai tidur, ini ada selisih sih, pedal dipakai di tangan kiri dan tangan kanan guys. Nah seperti ini. Jadi saya coba tes di 10 Juni Sabtu, seperti ini guys perbedaan. Saya kurang tahu pasti ya yang akurat sebenarnya yang sebelah mana. Antara ini yang di sebelah kanan ini Huawei Band 7 yang kanan ini ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini itu Huawei Band 8 guys. Nah seperti ini. Nah saya coba, saya kurang tahu yang lebih akurat yang mana ya. Cuma kurang lebih seperti ini guys. Ini dipakai tangan kiri dan tangan kanan. Nah ini tidur dalam 1 jam, di sini 1 jam 19 menit. Nah seperti ini guys. Ini hasil pengecekan apa ya, kualitas tidur dari Huawei Band 8 dan Huawei Band 7. Nah seperti itu. Di sini ditulis ya, terjaga 1 kali. Kalau di sini terjaga atau kebangun mungkin ya, itu 2 kali. Tapi seingat saya sih kayaknya saya memang bangunnya sih 2 kali guys. Ada bangun 2 kali. Nah itu, tapi saya kurang tahu pasti ya, karena namanya orang tidur ya, bangun itu cuma buat buang air kecil gitu guys.
Nah ini seperti ini. Jadi saya kurang tahu akurat yang mana guys. Seperti itu. Ini untuk kualitas tidur. Dan saya coba jalan pagi guys. Saya coba jalan pagi. Nah ini data olahraga ya. Jadi saya coba jalan pagi sejauh 7 km. Nah, seperti ini di Huawei Band 8 dan ini Huawei Band 7. Nah, kalian bisa lihat. Padahal sama ya, maksudnya ini dua-dua langsung saya coba tes, start. Hasilnya seperti ini. Saya juga kurang tahu pasti yang lebih akurat yang mana ya guys. Di Huawei Band 8 ini cuma 7 kilo, 7,07. Sedangkan di Huawei Band 7 itu 7,48 kilo. Nah, saya kurang tahu yang lebih akurat yang mana guys. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi tibalah di saat kesimpulan, guys. Ini kesimpulan saya secara pribadi ya. Nah, jadi kesimpulan saya secara pribadi, saya dari user pengguna Huawei Band 7, guys. Huawei Band 7 ini kayaknya saya tidak jadi deh beli ganti upgrade ke Huawei Band 8 guys. Kalau saya pribadi. Karena menurut saya di fitur di Huawei Band 7 ini saya udah cocok, udah pakai dan udah nyaman juga. Terus ganti-ganti strapnya juga udah kayak jam tangan ya, kayak gini guys. Udah nyaman sih pakai di Huawei Band 7 ini. Jadi saya mungkin gak ganti ya ke Huawei Band 8. Nah ini strap di Huawei Band 8 seperti ini guys. Nah ini nggak tahu ya cocok sama Huawei Band 6 apa enggak. Nah kayak gini untuk pelepasan strapnya guys. Nah itu jadi kalian harus mungkin nunggu lagi yang cocok. Saya kurang tahu di Huawei Band 6 cocok nggak dengan Huawei Band 8. Kayaknya beda deh. Itu cara strapnya, pemasangannya. Jadi seperti itu guys. Menurut saya kalau kalian udah pakai di Huawei Band 7 terus pingin ganti di Huawei Band 8 kayaknya kurang begitu signifikan ya. Karena saya coba pakai sih ya kurang lebih sama-sama aja, cuma lebih tipis saja. Tapi kalau untuk soal kenyamanan untuk tangan saya ya, ukuran tangan saya ini, saya lebih nyaman pakai di Huawei Band 7. Tapi kalau kalian mungkin ya di tangan kalian lebih kecil, kayaknya ya oke sih. Kalau untuk kenyamanan lebih nyaman sih pakai yang Band 8 ini karena dia lebih ringan. Terus kalau kalian tangannya kecil juga lebih pas ya, lebih ringan. Pakai ini memang nggak kerasa pakai jam guys, karena ringan banget. Itu guys, karena ringan banget dia selisih, kurang tahu ya selisih berapa gram. Itu jauh lebih ringan sih memang yang Huawei Band 8 ini. Serasa kayak nggak pakai jam tangan. Seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin dari Huawei Band 6 naik ke Band 8 ya oke sih kalian ganti. Kerasa pasti perbedaannya karena dia udah ada always on display. Fitur-fiturnya jauh lebih banyak, lebih tipis. Pasti kerasa. Tapi kalau kalian dari Huawei Band 7 terus mau ganti ke Huawei Band 8, kayaknya agak mubazir guys menurut saya. Tetapi ini kalau kalian misalkan dari sama sekali belum pakai smart band ya dan pingin mencoba ke Huawei Band, ya terserah kalian guys. Huawei Band 7 menurut saya pun juga sampai sekarang sih masih worth it ya kalau kalian mau pakai. Apalagi kalau kalian yang punya tangan cukup besar seperti saya, mending kalian beli Huawei Band 7 daripada kalian pakai Huawei Band 8 ini. Kalian pasti akan merasa kekecilan karena strapnya ini kurang panjang ya, atau dia karena tipis, bisa saja sih seperti itu, agak kekecilan sih buat kalian yang bertangan besar seperti saya. Tapi kalau kalian tangannya kecil-kecil ya nggak apa-apa, kalian beli juga langsung ke Huawei Band 8. Tapi yang pasti sih Huawei Band 7 ini juga harganya pasti jauh lebih murah.
Kalau kalian punya budget pas-pasan, kalian boleh juga sih lirik Huawei Band 7 ini. Ini masih worth it banget sih menurut saya. Saya aja masih akan pakai guys jam tangan ini Huawei Band 7. Saya masih oke sih, nggak perlu ganti sih. Dan saya kayaknya nggak jadi pakai yang Huawei Band 8 ini guys. Ini masih segel ya, kalian bisa lihat. Ini masih segel. Kayaknya nggak jadi saya pakai deh. Ini saya akan jual. Kalau kalian mau beli, linknya di deskripsi ya. Kalian bisa beli langsung ke Tokopedia. Harganya murah aja guys, sesuai yang saya beli aja. Oke, sekian dulu mungkin dari DS Review mengenai Huawei Band 7 dan 8. Kalau kalian mau beli, menurut kalian butuh yang seperti apa, kalian boleh nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Oke, terima kasih sudah menonton. God bless, bye-bye.